Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi dengan saya. Ada pertanyaan dari teman saya bahwa, Pak Dede, gimana sih cari bisnis di zaman sekarang? Nah, mungkin apa yang akan saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk semua ya. Bapak Ibu yang sedang mencari ya kira-kira jenis apa, jenis bisnis apa yang kira-kira mempunyai prospek masa depan ya. Berikut ada 8 kriteria bisnis yang dicari orang, yang banyak dicari orang saat ini dan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah modalnya kecil. Loh, kok ada yang modalnya kecil? Ya, modalnya kecil sesuai kemampuan. Karena kalau misalkan modalnya besar, pasti orang akan berpikir bagaimana cara mendapatkan kredit dari bank ya. Nah, kita cari yang modalnya kecil ya sesuai kemampuan. Nah, gitu ya. Tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Yang modalnya kecil tapi bisnisnya gede banget gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini aneh gitu kan, ada modal kecil tapi bisnisnya bukan bisnis kecil-kecilan. Ya bisnisnya bisnis gede gitu ya. Ini seolah-olah terbalik gitu ya. Biasanya kan kalau modal gede bisnis gede ya, modal kecil bisnis kecil. Tapi ini bisnis kecil-kecilan atau modal kecil-kecilan tapi bisnisnya gede gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, harga produknya murah ya, tapi bukan murahan. Artian dalam hal ini adalah harga produknya terjangkau. Ya, kalau misalkan terlalu mahal hanya sebagian orang yang membeli. Tapi kalau misalkan harganya murah itu dianggapnya produknya murahan gitu ya. Jadi di sini ditekankan bahwa harganya terjangkau. Nah, yang ketiga adalah duplicable dan scalable. Artinya bisa diduplikasi, bisa dicontek, bisa dicontoh ya. Misalnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sistem bisnisnya itu mudah dicontoh ya, mudah diduplikasi. Dan scalable, artinya scalable itu ibarat obat nyamuk bakar gitu ya. Jadi bisnisnya itu skalanya awalnya kecil, tetapi makin lama makin melingkar dan meluas gitu ya. Nah, ini bedanya kalau misalkan kita buka toko atau warung, itu kan pembelinya hanya sekitar itu saja. Tetapi kita cari bisnis yang bisa dibeli oleh awalnya lokal tapi bisa regional ya, bahkan bisa nasional dan internasional. Nah, itu luar biasa ya. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah zero risk ya, risikonya kecil. Emang ada bisnis yang risikonya kecil? Ada, bahkan saya jamin itu risikonya tidak ada risiko ya. Aneh kan, ada suatu bisnis yang tanpa ada risiko? Ya betul ya. Ada bisnis yang tidak ada risiko atau risikonya kecil ya, atau minim sekali risikonya gitu ya. Nah, berikutnya adalah tidak mengganggu aktivitas rutin. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bekerja ya, itu jadi bisnis ini bisa dijalankan kapan saja ya. Bisa Sabtu Minggu, bisa senyantainya aja Bapak Ibu, kapan kesempatannya gitu ya, fleksibel, mau pagi, siang, sore atau malam ya. Yang jelas bahwa tidak menyita waktu ya, tidak mengganggu aktivitas rutin ya. Kemudian juga ada mentornya. Nah, ada mentornya ini siap yang mendampingi, membimbing ya, melatih ya, untuk bagaimana Anda agar sukses itu. Karena bisnis apapun, atau misalkan kalau di sekolah ada guru gitu ya, di pesantren ada Pak Ustadz ya. Nah, ini bisnis apapun itu pasti ada yang melatihnya, ada yang membimbingnya gitu ya. Nah, ini kita pentingnya bahwa kita perlu mentor yang mengarahkan. Kemudian ketika ada kesalahan ada yang mengevaluasi dan memperbaiki. Nah, itu ya, dan dibimbing lagi gitu ya. Dan gratis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga yang ketujuh itu ada support IT. Nah, sekarang kan zaman digital, zaman aplikasi ya. Jadi bisnis yang kira-kira apa sih yang bisa gampang ya, ada aplikasinya. Karena sekarang kan serba canggih gitu ya. Kalau kita misalnya secara manual itu kan agak kesulitan. Nah, ini bisnis didukung oleh IT ya, oleh aplikasi. Kita tinggal download di Play Store, itu bisa membantu aktivitas kita. Ibaratnya kita punya asisten pribadi ya, punya sekretaris pribadi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa diwariskan. Nah, padahal kan bisnis apapun bisa diwariskan. Iya, betul, bisnis apapun bisa diwariskan. Tetapi biasanya ketika misalkan kalau bisnis konvensional, itu otaknya itu ada di si perintisnya gitu ya. Kalau misalkan dianya meninggal dunia, maka ilmunya itu
nggak menurun pada generasi berikutnya. Nah di bisnis ini itu karena ada sistem ya, maka apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya itu ketika dia meninggal ya bisa dilanjutkan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya ya. Sistemnya, omsetnya, pangkatnya dan semuanya itu bisa diwariskan. Jadi si anak itu tidak merintis lagi dari nol ya, dia tinggal melanjutkan apa yang sudah dicapai orang tuanya. Kita paham bahwa pada saat ini itu sulit mencari pekerjaan ya, terutama untuk generasi muda akan sulit mencari pekerjaannya. Saat ini aja udah sulit mencari pekerjaan, apalagi misalkan 10 tahun 20 tahun yang akan datang tentu akan lebih sulit. Semakin banyak persaingan nih, kompetensi ya, perlu dibutuhkan kompetensi yang baik ya. Nah bisnis ini tuh menyediakan untuk generasi berikutnya. Jadi jangan kira bahwa bisnis yang kita rintis itu hanya bisa dinikmati oleh kita saja Bapak Ibu ya. Tapi bisnis ini diusahakan untuk bisa dinikmati oleh generasi berikutnya ya, oleh keluarga kita. Nah kalau Bapak Ibu belum menemukan ya yang tadi kriteria-kriteria yang saya sebutkan ya, ada 8 kriteria tadi yang saya sebutkan, silakan Bapak Ibu kontak saya. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang bisnis ini. Mudah-mudahan ya informasi ini bermanfaat dan saya menunggu ya jika ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.